Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini di penanggalan 6 Ramadan 1441 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan untuk menjalani hari-hari ini. Dan tidak kalah pentingnya juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang nikmat tersebut patut kita syukuri dengan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang kelak ia akan persembahkan di hari esok, yaitu di hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Katsir dalam tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian masing-masing sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza dakhartum li anfusikum. Dan hendaklah setiap dari kita memperhatikan apa yang telah ia persembahkan untuk dirinya. Minal a'mali salihah liyaumi ma'adikum ma'adakum ala rabbikum. Berupa amalan soleh untuk hari di mana kalian akan kembali kepada Rabb kalian, dan amalan kalian akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Masir, beliau mengatakan, "Liyanzura ahadukum ayya syai'in qaddam." Hendaklah setiap dari kita memperhatikan apa yang telah ia kerjakan. Amalan-amalan apa saja yang ia telah perbuat selama dia hidup. Amalan salihan yunji. Apakah amalan saleh yang diharapkan amalan tersebut dapat menyelamatkannya di akhirat kelak? Am amalan sayyi'an yubiquh.
Ataukah amalan-amalan buruk yang dapat membinasakannya, yang bisa mencelakainya di akhirat kelak? Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing, untuk senantiasa memperhatikan amalan-amalan apa saja yang telah kita kerjakan selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia untuk hidup di dunia ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bermuhasabah diri? Mengapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk mengintrospeksi diri kita? Salah satu jawabannya pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa lalai. Terkadang mungkin kalau kita mendengar ceramah, mendengar nasihat, kita teringat. Akan tetapi setelah itu kita lupa, kemudian kita kembali ke dalam kelalaian kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, sehingga kalau kita salah jalur, ketika kita salah jalan, kita bisa kembali ke jalan yang benar. Ketika kita telah salah dalam menampaki jalan hidup, kita bisa memperbaikinya sehingga kita tidak terlambat, sehingga bukan cuma penyesalan yang tersisa di akhir kehidupan kita. Oleh karena itu introspeksi diri sangatlah penting, karena kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa lalai. Bahkan kelalaian kita bermacam-macam pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang melalaikan perintah-perintah Allah. Di antara kita ada yang melalaikan ayat-ayat Allah. Entah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitar kita berupa makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebagian besar manusia mereka lalai dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ada yang tidak pernah selama hidupnya tidak pernah bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini, yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mencela kita di dalam Al-Qur'an, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Kata Allah, betapa banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, betapa banyak terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, entah di langit maupun di bumi yang telah kita lalui. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita juga ada yang senantiasa menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lahirlah ia, muncullah ia dengan 1001 alasan untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara kita
Ada yang menyombongkan diri ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Seakan-akan ayat tersebut tidak ditujukan kepadanya. Seakan-akan ayat Al-Quran tersebut cuma sekedar bacaan, tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin walla mustakbira." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, mereka berpaling dengan sombongnya, ka'allam yasma'ha. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar ayat tersebut, padahal sudah sering diingatkan kepada mereka, sering diperintahkan kepada mereka untuk mengerjakan salat, untuk mengerjakan puasa, untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi ia berpaling dengan menyombongkan diri, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar ayat tersebut. Ka'anna fi udhunaihi waqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan di dalam telinga mereka ini ada sumbatan yang menghalangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam telinga mereka sehingga sampai ke dalam hati-hati mereka. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyombongkan dirinya sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita juga memiliki bentuk kelalaian yang lain. Sebagian dari kita ada yang lalai dari kehidupan akhirat. Sebagian dari kita ada yang lalai, lupa bahwasanya ia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagian dari kita lalai untuk mengingat kematian. Sebagian dari kita tidak mau tersadar kecuali ketika kematian datang menjemputnya, kecuali telah dihadapkan kepadanya azab Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia mengatakan, Rabbirji'uni. Ya Rabb, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku bisa mengerjakan amalan soleh yang dulu aku kerjakan ketika aku hidup di dunia. Kesempatan telah habis. Kesempatan telah berakhir. Ketika hidup di dunia, sering dinasihati, sering diberikan peringatan, akan tetapi ia lalai, akan tetapi ia mengatakan dengan menjombongkan dirinya, ia tidak butuh ibadah kepada Allah, ia tidak butuh kepada Allah. Wa ma yuhlikuna illa ad-dar, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kata mereka, tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali hanya waktu saja. Persoalan hidup dan mati hanya persoalan waktu saja. Entah saya duluan atau kamu duluan. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dengan sombongnya mereka mengatakan, kehidupan kami cuma kehidupan dunia saja dan kami tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka menghabiskan umur mereka di dunia untuk menikmati hidup mereka. Mereka menghabiskan umur mereka untuk mengumpulkan harta sehingga mereka bisa menikmati kehidupan mereka, karena mereka mengatakan kehidupan hanya kehidupan kita di dunia saja. Maka dari itu silakan kita nikmati. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan manusia-manusia di akhir zaman.
manusia-manusia yang hidup di akhir zaman, ketika kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan manusia. Kata Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Padahal kata Allah, telah dekat bagi manusia waktu bagi mereka untuk dihisab. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Akan tetapi mereka senantiasa berada di dalam kelalaian, senantiasa berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kelalaian kita juga, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita mencukupkan diri kita dengan ibadah yang wajib saja. Seakan-akan ada jaminan dari Allah bahwasanya ibadah tersebut telah sempurna kita kerjakan. Seakan-akan ibadah tersebut ada jaminan bahwasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencukupkan diri kita hanya dengan perkara-perkara yang wajib. Tidak ada jatah dalam usia kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang disunnahkan. Bahkan lebih parahnya, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara kita, ada yang tidak mengenal kata ibadah dalam kamus kehidupannya. Ada yang tidak pernah mengenal kata ibadah. Tidak ada kata ibadah dalam susunan kegiatan hariannya. Yang ada cuma mencari makan, mencari uang, mencari ini itu. Tidak ada kata ibadah dalam kamus kehidupannya. Kehidupannya hanya berputar di antara makan, minum, beristirahat, bersenang-senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kehidupan mereka dengan kehidupan hewan ternak? Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir, mereka senantiasa bersenang-senang, menghabiskan umur mereka untuk bersenang-senang, menghabiskan waktu mereka untuk makan sebagaimana hewan ternak makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan neraka merupakan tempat yang paling pantas untuk mereka. Neraka merupakan tempat kembali yang paling pantas untuk mereka. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang muslim, kita yang mengaku dan telah mengikrarkan kepada Allah, amanna billah. Kita yang mengaku bahwasanya kita beriman kepada Allah. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah. Akan tetapi kehidupan kita tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan ternak. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan. Ketika kita menjelaskan berbagai macam bentuk kelalaian ini, timbul pertanyaan. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita senantiasa terjerumus ke dalam kelalaian? Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang terbesar yang membuat seseorang lalai dalam kehidupannya adalah ia berpaling dari menuntut ilmu agama. Ia berpaling dari mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah ia hidup dalam kelalaian, senantiasa hidup dalam kelalaian karena ia tidak pernah mempelajari agamanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, telah memberikan berbagai macam obat atas segala kelalaian di dalam agama kita. Dan juga ancaman yang sangat keras yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak mau mempelajari agama ini, yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bukan cuma sampai situ,
dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ia mengatakan, ya Rabb, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta wa qad kuntu basira? Padahal dulu ketika aku hidup di dunia, aku bisa melihat dengan jelas. Bahkan perkara-perkara yang engkau haramkan bisa aku lihat dengan jelas. Mengapa engkau tidak memberikan penglihatan kepadaku pada hari kiamat kelak? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi engkau melupakannya, maka demikianlah di akhirat kelak engkau juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh seseorang. Ketika mereka dalam kehidupan dunianya melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jadilah di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala juga akan melupakan orang tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab selanjutnya yang membuat orang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaiannya adalah ia ingin selalu beristirahat, ingin selalu berpangku tangan. Padahal dalam salah satu kisah yang disandarkan kepada oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, walaupun sebagian ulama mendhaifkan sanadnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar rahah. Kapankah seorang hamba itu akan merasakan nikmatnya beristirahat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Istirahat yang sebenar-benarnya adalah ketika seseorang telah meletakkan salah satu kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu bagi seseorang untuk beristirahat. Itulah waktu untuk beristirahat sebenar-benarnya. Dunia bukan tempat untuk berpangku tangan, bukan untuk tempat beristirahat. Sehingga waktu kita hanya untuk kita habiskan untuk bersenang-senang, beristirahat, bukan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari episode kehidupan kita. Kita tidak tahu kemanakah tempat tinggal kita setelah ini, entah di surga atau di neraka. Maka dari itu tidak pantas bagi seorang menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat, hanya untuk bersenang-senang, dan menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian sebab yang kedua yang membuat seseorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaian adalah mereka terlalu bersemangat untuk mengejar kelezatan dunia. Sehingga tenaga mereka telah habis. Mereka tidak memiliki lagi semangat dan tenaga untuk beribadah kepada Allah. Karena seluruh tenaga dan semangat yang mereka miliki telah mereka curahkan untuk mengejar kehidupan dunia, untuk mendapatkan kelezatan dunia yang mereka damba-dambakan. Ini merupakan sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Seseorang tidak boleh larut dalam perkara ini. Seseorang tidak boleh menghabiskan kekuatan dan tenaga yang diberikan oleh Allah kepadanya hanya untuk membangun dunianya, hanya untuk mengejar dunianya. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga yang membuat seorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaian adalah karena seseorang telah mati rasa terhadap dosa. Ia tidak memiliki lagi sensitivitas ketika mengerjakan dosa. Tidak ada lagi rasa sesak di dalam dadanya ketika mengerjakan suatu dosa, seakan-akan perkara tersebut perkara biasa-biasa saja. Fahuwa indallahi azim.
Padahal perkara tersebut sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana dikatakan, "Dhahabal ihsas likasratil misas." Sensitivitas selama kelamaan akan hilang ketika banyak disentuh. Demikian pula dosa, ketika kita terbiasa melakukannya, kita tidak akan memiliki lagi rasa lain-lain, rasa mengganjal di dalam dada kita ketika kita mengerjakan dosa tersebut. Bahkan ketika sampai kepada puncaknya hati seseorang telah mati, telah tertutup dengan noda-noda hitam akibat dosa yang ia lakukan, tidak berguna lagi peringatan, tidak berguna lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min idza adnab nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang mukmin apabila mengerjakan satu dosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba minha wastaghfara suqila qalbuh. Apabila ia bertaubat dari dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah, hatinya akan kembali dijernihkan. Sebaliknya, fa in zada. Apabila ia menambah dosa tersebut, maka titik hitam tersebut akan bertambah juga. Sampai kepada puncaknya, hatinya akan berubah menjadi hitam. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ron di dalam firman-Nya, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya hati mereka telah berubah menjadi hitam, telah berubah menjadi ron atas sebab dosa-dosa yang mereka kerjakan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab selanjutnya yang membuat seseorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaian adalah ia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemanapun ia melangkah, ia selalu mengikuti hawa nafsunya. Bahkan di antara kita, kata Allah, ada orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan selain Allah. Kata Allah, "Afara'aita alladzi ittakhadha ilahahu hawah." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai patokan apapun yang akan ia kerjakan, ia selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka ia telah menyembah hawa nafsunya. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab selanjutnya yang membuat seseorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaiannya adalah mereka sibuk mencari kerja dan mencari nafkah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak pernah terlalaikan dengan perdagangan dan perniagaannya dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka di dalam Al-Qur'an, "Fi buyutin adinallah ay an turfa wa yudhkara fiha ismuhu bil ghuduwi wal asal." Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, di rumah-rumah Allah, yang di rumah tersebut ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengagungkan Allah, mentasbihkan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Siapakah orang-orang tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, rijal, para pemuda, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, yang senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa berzikir, mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid Allah, adalah orang-orang, bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam ayat ini menyebut para pemuda, rijal, yang mereka tidak pernah terlalaikan perniagaan mereka, bisnis mereka, perdagangan mereka, tidak pernah melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, tidak pernah melalaikan mereka dari mengerjakan salat, tidak pernah melalaikan mereka dari menunaikan zakat. Mereka lebih takut hari kiamat, hari di mana pandangan dan hati mereka akan terbolak-balik. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab selanjutnya yang membuat seorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaiannya adalah seseorang terlalu menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara mubah.
Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah ia senantiasa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Akan tetapi generasi penerus umat Islam kita dapati di jalan-jalan, di tempat-tempat keramaian, bahkan di masjid-masjid kita dapati generasi anak-anak kita, pemuda-pemuda, penerus perjuangan estafet dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sibuk menghabiskan waktu mereka dengan kotak persegi, dengan HP mereka. Anak-anak kita tidak tahu mengaji, tidak pernah belajar agama, dikasih handphone. Jadilah waktunya habis untuk bermain game siang dan malam, waktunya habis bermain game di jalan, di tempat tidur, di tempat makan, main game. Kemudian orang tuanya datang mengatakan, Ustadz, kenapa anak saya tidak mau mengaji? Kenapa anak saya tidak mau sholat? Kenapa anak saya susah sekali kalau disuruh apa-apa? Bagaimana hal itu tidak terjadi, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah? Ketika kita sebagai orang tua, ketika anak kita menangis, daripada kita susah-susah untuk kasih diam, ya mending katanya dikasih HP saja supaya dia diam. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pola pendidikan yang salah. Maka jangan pernah mengharapkan generasi soleh akan hadir dari keturunan kita ketika pola pendidikan seperti ini masih terjadi di dalam keluarga kita. Handphone memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan di zaman sekarang ini orang tua tidak mempedulikan lagi apa yang diakses oleh anak-anaknya. Tidak peduli lagi apa yang dibuka oleh anaknya di handphonenya. Ketika anaknya menangis, merengek untuk meminta dibelikan handphone, daripada menangis, mending dibelikan saja. Ini merupakan perkara yang salah. Dan juga seseorang atau seorang orang tua kalau memang terpaksa untuk memberikan handphone kepada anaknya, harus selalu dipantau dan diawasi apa yang mereka kerjakan dalam handphone mereka, apa yang mereka buka. Dan selalu ingatkan kepada mereka, jangan menghabiskan waktu mereka di hadapan handphone. Kita dapati pemuda-pemuda kita sangat disayangkan, generasi-generasi muda umat Islam di masjid-masjid Allah, ketika khatib sedang berkhutbah, bukannya mendengar nasihat para khatib, akan tetapi mereka menghabiskan waktunya bermain game, menanti sampai muazzin mengumandangkan iqamat baru mereka meninggalkan handphone. Itu pun dalam salatnya tidak fokus lagi, tidak khusyuk. Yang dipikirkan gamenya tadi, bagaimana kalau dia kalah lagi. Ya pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan poin penting yang perlu menjadi catatan kita, khususnya bagi para orang tua agar tidak bermudah-mudahan dalam masalah handphone ini. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya yang membuat seorang senantiasa terombang-ambing dalam kelalaian adalah seseorang salah dalam bergaul dan berteman. Seseorang berteman dengan orang-orang yang lalai dalam agama mereka, jadilah ia juga lalai. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka dia juga akan menjadi orang yang baik. Kalau dia berteman dengan orang yang buruk, maka dia juga akan terpengaruh dengan keburukan temannya dan jadilah dia sebagai orang yang buruk. Maka hendaklah kita melihat kepada siapa kita bergaul. Kembali kepada orang tua, kita harus memperhatikan anak-anak kita kepada siapa dia bergaul. Jangan sampai ia salah bergaul. Iya, jangan sampai terlambat, diperhatikan dari sekarang kepada siapa mereka bergaul sehingga mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya. Allah Subhanahu wa taala juga menasihatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala
jadilah mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang fasik kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab yang telah kita sebutkan ini apabila terus berlanjut dan tidak kita obati dengan segera akan membuat seseorang malas untuk beribadah kepada Allah, akan membuat seseorang enggan untuk beribadah kepada Allah, akan membuat seseorang enggan untuk berzikir kepada Allah. Maka dari itu perkara-perkara yang telah kita sebutkan ini perlu menjadi perhatian dan bahan renungan kita semua sehingga kita semua tidak terombang-ambing lagi dalam kelalaian kita sebelum kita terlambat. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki semua itu, marilah kita memperbaikinya. Di antara tips-tips pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yang telah disebutkan oleh para ulama, bagaimana agar kita bisa mengobati kelalaian yang ada pada diri kita. Yang pertama yaitu menyibukkan diri di majelis ilmu. Alhamdulillah di zaman sekarang ini, di zaman penuh teknologi, ya walaupun suasananya agak berbeda sekarang ini, di zaman sekarang ini telah banyak tersebar ta'lim pengajian ustadz-ustadz kita. Tinggal kita pilih saja kita mau belajar apa, tinggal datangi. Bahkan hampir tiap hari Alhamdulillah di kota Kendari ini ya sudah ada kajian-kajian dari para ustadz kita. Maka manfaatkanlah perkara tersebut, karena ketika kita mendengar nasihat dari para ustadz kita, kita akan tersadar dari kelalaian kita, karena hati pemirsa sekalian, dia juga akan memiliki titik kejenuhan. Ketika hati telah jenuh, hati perlu dinasihati kembali. Ya, ketika hati telah lowbat, ya sebagaimana baterai kalau lowbat perlu dicas, maka hati, cara mencharge hati kita yaitu dengan menghadiri taklim-taklim bersama, berkumpul di majelis-majelis ilmu, di taman-taman surga. Kalaupun tidak, atau sebagaimana, ya karena kita berada di situasi yang lain sekarang, kita bisa mengakses kajian-kajian online. Walillahilham, semua dari kita hampir tidak ada lagi yang tidak mempunyai smartphone, maka gunakanlah smartphone itu untuk menonton, mempelajari agama kita. Sangat banyak tersebar di YouTube ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz kita yang bermanfaat. Di antaranya juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dapat mengobati kelalaian yang ada pada diri kita yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati kita akan tenang. Dan juga di antara bentuk zikir yaitu membaca Al-Qur'an, berusaha mempelajari Al-Qur'an, berusaha membaca terjemahan apa yang kita baca, berusaha mentadabburi, membaca tafsiran ayat-ayat yang kita baca. Dan juga pemirsa sekalian dan rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memperbanyak doa kepada Allah. Karena sebagaimana telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya hati kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyaklah doa kepada Allah agar kita diteguhkan di atas keistiqomahan, agar kita diteguhkan di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara perkara yang terpenting juga yang membuat kita yang dapat mengobati kelalaian kita, pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah dengan berusaha bersama-sama menjaga salat malam kita. Salat malam merupakan kemuliaan seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzatuhu istighnahu 'anil nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terdapat pada salat malamnya. Mukmin yang mulia adalah mukmin yang mengerjakan salat malam, dan izzah seseorang adalah ketika dia tidak butuh dengan orang lain. Bukan tidak butuh 100% karena kita makhluk sosial. Ya, kita juga tetap butuh bantuan orang lain, akan tetapi ketika dia masih bisa mengerjakan sesuatu dengan dirinya sendiri, maka dia tidak bermudah-mudahan dalam meminta bantuan kepada orang lain. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang dapat melembutkan hati kita, yang dapat mengobati kelalaian kita adalah memperbanyak ziarah kubur. Bukan untuk bertabarruk, bukan untuk beribadah di kuburan, bukan pemirsa sekalian, akan tetapi untuk mengingat kematian, untuk mengingat bahwasanya
kita juga akan menyusul mereka orang-orang yang berada di kuburan tersebut. Kata Nabi SAW, kita diperbolehkan untuk menziarahi kubur agar kita mengingat kematian. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Kata Nabi SAW, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang silakan kalian kunjungi, silakan kalian berziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Bukan untuk berdoa kepada orang-orang soleh di kuburan, bukan untuk bertawaf di kuburan atau beribadah di kuburan, bukan. Akan tetapi untuk mengambil pelajaran bahwasanya kita suatu saat nanti akan menyusul mereka. Dan juga terakhir pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang dapat mengobati kelalaian kita adalah dengan senantiasa mengingat tentang surga dan neraka. Kita mengingat tentang tempat kembali yang mana yang akan kita pilih, entah di surga atau di neraka, sehingga kita tersadar kalau kita mau menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan di dalam surga, kita harus menempuh jalan-jalannya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk kelalaian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beruntung dan dimasukkan ke dalam syurganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.